Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas dan mereview film yang berjudul Siccin yang rilis pada tahun 2014 dan berasal dari Turki, di mana film ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Asnur tergila-gila dengan Kudret sepupunya sendiri. Di sisi lain, Kudret memiliki istri bernama Nisa dan mempunyai anak bernama Seida. Asnur yang sudah dibutakan oleh cinta pun pergi ke dukun untuk menyantet Nisa dan keturunannya, sehingga Kudret menjadi miliknya seorang. Akankah santet itu berhasil dan tepat sasaran? Langsung saja kita mulai rangkumannya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Film ini dimulai dengan surat Al-Mutaffifin ayat 7 dan 8. Dan Siccin adalah kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka. Diperlihatkan rumah dukun bernama Hujaisa. Di dalamnya ada dua orang wanita bernama Asnur dan temannya yang sedang duduk di ruang tunggu. Mereka melihat sebuah foto orang yang sedang terbang. Seorang ibu-ibu pun menyuruh untuk menemui Hujaisa, tapi mereka disuruh memakai kerudung terlebih dahulu. Di dalam ruangan Hujaisa, ia meminta mereka untuk berdoa, dan Hujaisa pun membaca sebuah mantra. Ia menanyakan apa maksud kedatangan dari Asnur. Asnur pun bertanya, apakah seorang pria bernama Kudret akan menikahinya atau tidak. Kudret adalah sepupu dari Asnur sendiri. Hujaisa membacakan sebuah mantra yang kemudian temannya tersebut kerasukan dan mengatakan bahwa Kudret tidak akan menikahinya dan lebih baik menjauh darinya. 12 tahun kemudian, Asnur mendatangi toko daging milik Kudret. Di sana dia marah-marah karena Kudret tidak menghubunginya selama 2 minggu dan mengatakan bahwa dia sudah hamil dari anak Kudret berumur 4,5 bulan. Tapi Kudret menyuruh untuk menggugurkannya. Kudret ini sudah mempunyai istri dan seorang anak. Tapi Asnur tetap memaksa Kudret untuk menikahinya. Kudret yang marah pun menampar Asnur dan mengakibatkan pendarahan. Dia pun menelpon temannya untuk membawa Asnur ke rumah sakit. Di dalam rumah Kudret terlihat ibunya yang sudah lumpuh dan sedang disuapi oleh Nisa, istrinya Kudret, dan anaknya Seida yang bermain boneka. Seida ini tidak bisa melihat alias buta. Di rumah sakit, Kudret memberitahu bahwa bayinya tidak bisa terselamatkan dan sudah meninggal di dalam kandungan. Kudret meminta Asnur untuk menjauh darinya dan tidak menemuinya lagi. Apabila masih nekat, maka Kudret akan melaporkan perbuatan Asnur kepada ayahnya. Kudret pun pulang bertemu dengan istri dan anaknya. Ketika tidur, Kudret bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, Seida datang membawa 2 bola mata dan meminta Kudret untuk dipasangkan supaya bisa melihat. Ketika bangun, Kudret pun pergi ke tempat Seida. Dia menyesali perbuatannya dulu. Ketika istrinya mau melahirkan, tidak cepat dibawa ke rumah sakit, sehingga mengakibatkan bayinya mengalami kerusakan saraf, sehingga tidak bisa melihat. Di hari berikutnya, Kudret mendengarkan pengajian di sebuah masjid. Ketika keluar masjid, dia pun berbincang dengan Hafiz untuk merahasiakan perselingkuhannya dengan Asnur. Di sisi lain, Asnur yang sudah dibutakan oleh cinta dengan Kudret pun pergi ke Hujaisa. Dia meminta ke dukun itu untuk menjadikan Kudret menjadi miliknya. Asnur memberikan semua harta yang dia punya. Hujaisa pun menyetujuinya. Dia akan menyantet Nisa dengan menggunakan santet babi, sebuah santet yang sangat kuat, dan hanya Hujaisa yang mampu melakukannya. Santet babi akan menghabisi Nisa dan keturunannya, atau yang mempunyai hubungan darah dengan Nisa dalam waktu kurang dari 5 hari. Tapi Huja membutuhkan sesuatu milik Nisa seperti liur, rambut, darah, ataupun potongan kuku.
dan juga foto Nisa diperlukan untuk santet ini. Aznur pun menyetujui syarat yang diberikan oleh Hujaisah. Huja pun langsung memulai pekerjaannya. Dia mencari babi di kandang miliknya, yang kemudian menyembelih babi tersebut dan mengambil ususnya. Dia juga mencari kuburan baru dan mengambilnya guna mengambil tulang milik mayat tersebut sebagai bahan untuk menyantet Nisa. Hari berikutnya, Aznur pergi ke tempat Nisa. Dia berpura-pura mengunjungi Nisa sebelum pergi ke desa. Aznur pun berbincang bersama Nisa dan Saidah. Aznur meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Dia mulai mencari apa saja persyaratan yang diberikan oleh Hujaisah. Dia mendapatkan beberapa helai rambut dari sisir, dan juga ia membawa darah yang ada di pembalut yang ia temukan di tempat sampah. Pada malam harinya, dia pamit pulang. Di hari berikutnya, Aznur kembali ke tempat Hujaisah, dan semua bahan yang digunakan untuk santet pun sudah terkumpul. Huja pun memulai dengan mengambil darah dari pembalut, yang kemudian dicampurkan dengan usus babi. Mantra yang sudah dituliskan diikat di tulang menggunakan usus babi, yang sudah dicampur dengan darah dari pembalut. Sementara foto Nisa sudah disobek menjadi 4 bagian dan diberikan untuk makanan anjing. Huja pun kembali membaca mantra sambil memegangi tulang yang sudah dililit usus babi, dan tulang pun dipecahkan. Berarti santetnya sudah dikirimkan, tinggal menunggu selama 5 hari. Maka keinginan Aznur pun akan terkabul. Malam pertama, tengah malam Nisa bangun untuk sholat malam. Ketika selesai sholat, tiba-tiba sebuah kepala babi jatuh di depannya. Dari atas mulai berjatuhan jaruan babi. Seharian Nisa mengatakan kepada ibunya bahwa dia mempunyai perasaan yang tidak enak dan meminta ibunya untuk mendoakannya. Ketika Nisa bersih-bersih di kamar Saidah, dia mengambil boneka dari kolong tempat tidurnya. Seperti orang yang kerasukan, dia menatap tajam ke boneka, kemudian menggunting rambut boneka tersebut dan memakannya. Dia juga memotong rambutnya sendiri, yang kemudian memakannya. Malam harinya, Nisa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Kudret suaminya. Tapi dia malah menuduh Nisa menghayal. Aznur terlihat di luar rumah Nisa. Ya, dia mengawasi atau mungkin mengecek santetnya sudah bekerja apa belum. Malam kedua, ketika Aznur pulang dan tidur, dia bermimpi buruk didatangi suaminya yang sudah mati bunuh diri. Ia terlihat menyayat tangannya sendiri. Aznur ini merupakan seorang janda. Dia dari dulu tergila-gila dengan Kudret. Suaminya pun bunuh diri karena Aznur terlalu mencintai Kudret dan tidak dengan dirinya. Ketika Aznur hendak bangun, kakinya terluka karena menginjak sebuah pecahan kaca. Pagi harinya, Nisa tengah mengantar Saidah ke sekolah. Dia pulang ke rumah dan melakukan hal seperti biasa. Nisa membersihkan ibunya. Ketika Nisa akan membuang air bekas cucian, ibunya berjalan sendiri menuju dapur. Nisa yang sudah selesai membuang itu terkejut melihat ibu di dapur tengah memegang wajan berisi masakan panas, yang kemudian dia menyiramkan ke tubuhnya sendiri. Kulitnya pun melepuh dan akhirnya ibunya meninggal. Malam harinya, Nisa terlihat sangat sedih. Di rumah pun diadakan tahlilan. Orang-orang datang, bahkan Aznur sendiri datang ke rumah. Padahal dia yang menyantet dan mengakibatkan ibu Nisa meninggal. Saidah di atas terlihat bertingkah aneh. Kudret yang berada di luar hendak masuk pun tidak bisa membuka pintunya. Ketika dia memanggil Nisa untuk membukakan pintu, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Dia mendengar Saidah memanggilnya. Terlihat semua furnitur tertutup kain putih. Dia mulai berjalan pelan-pelan ke lantai atas. Sesampainya di atas, dia melihat 5 orang dengan kain putih tertutup dan mengangguk-angguk. Nisa datang dari belakang dengan wajah yang menyeramkan. Dan ketika berbalik, ada Aznur yang mempunyai wajah yang menyeramkan juga.
Kudrat pun diserang oleh mereka berdua. Seorang itu berhenti saat Saidah memanggilnya. Pagi harinya, sebelum berangkat kerja, Kudrat menceritakan kepada Nisa bahwa ia juga dihantui. Ia akan mencari ustadz. Siapa tahu bisa memberikan saran. Dia menemui seorang ustadz yang mengatakan bahwa Nisa sudah dirasuki oleh jin yang sangat jahat. Kudrat meminta bantuan untuk membebaskan Nisa. Di dalam rumah ini, Nisa sedang duduk mendengarkan sesuatu dari dalam kamar mandi. Ketika dibuka, dia melihat ibunya yang sudah meninggal dengan wajah yang mengerikan mengaruk roti dan memakan remahan roti tersebut dari dalam kloset. Nisa yang ketakutan berlari ke dalam kamar dan berdoa. Kudrat yang datang langsung menghampiri dan dia mencoba untuk menenangkan dan mengatakan bahwa dia sudah meminta bantuan. Keempat, diperlihatkan Aznur yang selesai mandi. Aznur mendengar sesuatu dari dalam kamarnya. Ia melihat Nisa yang tengah duduk di kursi goyang sambil memegangi bayi miliknya yang telah meninggal. Nisa dengan wajah yang menyeramkan mendatangi Aznur dan menjambak rambutnya dan berkata, "Suami siapa yang kau goda?" Dalam sekejap, semuanya pun menghilang. Pagi harinya, ia menelpon Huja Isa. Dia bertanya, apakah santet juga akan berpengaruh kepada dirinya, karena dia juga dihantui. Huja kembali menegaskan, kalau tidak mempunyai hubungan darah, maka tidak akan terkena santet. Di luar kamar, ibu mertua Aznur mendengar semua percakapannya dengan Huja Isa. Di rumah Nisa, dia terlihat sedang membuat baju untuk Saidah. Dengan gerakan yang aneh, Nisa pergi ke kamar dan mengambil kain panjang dan sebuah kursi. Dia pun memasang tali tersebut ke lampu gantung dan bunuh diri. Kudrat yang melihat hal tersebut langsung menggunting talinya. Beruntung Nisa dapat selamat. Kudrat mengatakan bahwa kita akan akhiri malam ini. Malam harinya, Kudrat membawa Nisa ke tempat ustadz yang dimintai tolong, sedangkan Saidah ditemani ibu mertua Aznur. Aznur yang sedang makan malam di rumah kembali mendapat gangguan. Makanannya berubah menjadi lintah. Dia pun memuntahkan lintah tersebut. Aznur mengambil HP dan hendak menelpon Huja. Dia terkejut dan tulang di tubuhnya mulai patah, mulai dari tangan, kaki, hingga akhirnya meninggal mengenaskan. Kudrat dan Nisa menunggu ustadz. Di sini Nisa terlihat sudah seperti orang gila. Kudrat pun menceritakan pada ustadz bahwa ibu mertua Aznur datang kepadanya dan menceritakan tentang Aznur yang menelpon Hujaisa yang menyuruh untuk menyihir Nisa dan keturunannya. Nisa didudukan di tempat yang dipersiapkan oleh ustadz tersebut. Terjadi reaksi kesurupan. Nisa pun menyerang Kudrat. Pak Ustadz mencoba memegang Nisa yang kemudian mendudukannya kembali, sedangkan Kudrat berusaha mengikat Nisa supaya tidak memberontak. Ustadz pun menyembuhkan dengan cara memukul. Ketika dipukul kepalanya, Nisa tidak sadarkan diri. Kudrat yang memegangi kepala dan melihat darah pun kemudian mencekik ustadz tersebut. Tapi ustadz mengatakan bahwa Nisa bukanlah orang yang dirasuki, tapi Saidah yang dirasuki oleh jin jahat tersebut. Dan di akhir film, penjelasan semua ini adalah darah yang diambil oleh Aznur dari pembalut di kamar mandi adalah darah haid pertama milik Saidah. Jadi, Aznur menyantet orang yang salah. Semua keturunan atau yang memiliki darah dengan Saidah pun akan meninggal. Lalu, kenapa Aznur juga ikut terkena santet? Karena Kudrat ayah Saidah sudah bersetubuh dengan Aznur hingga hamil, maka Aznur memiliki anak dari Kudrat, dan Kudrat memiliki hubungan darah dengan Saidah. Intinya, Aznur salah menyantet orang dan berakhir dirinya juga terkena santet. Semua anggota Kudrat meninggal, termasuk Aznur, dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah, janganlah sesekali mencoba perbuatan buruk atau santet, karena itu menyekutukan Allah, dan bisa jadi perbuatan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Sesuai dengan pepatah, apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Dan apabila film ini tembus 100 viewers, maka saya akan membuatkan season 2. Sekian, see you the next video.